Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriliani, NPM 101214882 dari kelas A1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi terkait manajemen kinerja SDM. Pembahasan yang pertama yaitu terkait kelemahan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada cara pekerja melaksanakan pekerjaan mereka. Manajemen kinerja tradisional mempunyai kelemahan-kelemahan dan tidak sesuai lagi diterapkan oleh organisasi bisnis dalam memasuki persaingan yang sangat kuat di pasar global. Manajemen kinerja tradisional harus ditinggalkan dan diganti dengan menerapkan manajemen kinerja yang baru. Perbaikan manajemen kinerja dilakukan secara berkelanjutan untuk mengatur kinerja karyawan, tim, dan organisasi ke yang terbaik. Agar efektivitas manajemen kinerja tercapai, organisasi bisnis perlu mengembangkan visi dalam melakukan perbaikan manajemen kinerja. Model manajemen kinerja yang terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama ada perencanaan, implementasi, evaluasi, dan kompensasi. Dapat dipergunakan untuk perbaikan manajemen kinerja. Manajemen kinerja itu sendiri didefinisikan oleh Bakal tahun 1999 sebagai proses komunikasi yang berkesinambungan yang dilakukan dalam kemitraan antara seorang karyawan dan atasan. Jadi, kesimpulan dari manajemen kinerja ini adalah kegiatan yang mengkaji ulang kinerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja lebih lanjut. Nah, suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan hasil kerja atau prestasi organisasi dan menunjukkan kinerja sebuah organisasi. Hasil kerja organisasi diperoleh dari serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Aktivitas tersebut dapat berupa pengelolaan sumber daya organisasi maupun proses pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Untuk menjamin agar aktivitas tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan upaya manajemen dalam pelaksanaan aktivitasnya. Dengan demikian, hakikat manajemen kinerja adalah bagaimana kita mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen kinerja bukannya memberi manfaat kepada organisasi saja, tetapi juga kepada manajer individu. Selanjutnya yaitu pemaparan materi terkait penilaian kinerja SDM tradisional yang fokusnya pencapaian output dalam bentuk kuantitas dari hasil yang dicapai oleh pekerja. Umumnya, metode penilaian kinerja tradisional berfokus pada kemampuan karyawan untuk mengambil inisiatif, memanfaatkan sumber daya, dan melakukan tugas dan inovasi dan kreativitas. Selain itu, karyawan juga dinilai berdasarkan kualitas kepemimpinan, keterampilan interpersonal, kecerdasan, dan integritasnya. Pengeluaran organisasi dalam sumber daya manusia adalah paling dominan dibanding pengeluaran dalam sumber daya yang lain. Dalam persaingan yang semakin ketat di pasar global sekarang ini, banyak organisasi bisnis terkena musibah kala bersaing, menderita kerugian, bahkan menderita kebangkrutan yang disebabkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia dalam organisasi bisnis tersebut. Nah, masalah yang menimpa organisasi bisnis tersebut dapat diselesaikan dengan mencari penyebab pokok yang menimbulkan masalah tersebut terjadi. Penyebab umum masalah tersebut adalah karena organisasi bisnis masih menerapkan manajemen kinerja atau performance management yang tradisional. Selanjutnya, yaitu permasalahan atas kinerja karyawan dalam perusahaan merupakan suatu kajian untuk ditemukan hal baru dalam menangani penilaian kinerja karyawan. Ini perlu dibuktikan bahwa hasil kinerja pegawai rata-rata yang ditemukan menunjukkan hasil yang signifikan, mampu meningkatkan kinerjanya
dan untuk di masa yang akan datang, dan diharapkan semakin meningkat. Namun di sisi lain, dari hasil penilaian kinerja karyawan ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Nah, manajemen kinerja memerlukan masukan berupa tersedianya kapabilitas SDM, baik sebagai perorangan maupun tim. Kapabilitas SDM diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses kinerja maupun hasil kerja. Sedangkan kompetensi diperlukan agar SDM mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat memberikan kinerja atau performa terbaiknya. Pemaparan materi selanjutnya yaitu mengenai sejumlah kelebihan sistem manajemen kinerja yang fokus pada output atau hasil. Nah, melalui manajemen kinerja, banyak manfaat yang dapat diraih oleh suatu organisasi. Karena manajemen kinerja dapat membantu dalam pencapaian perbaikan yang berkelanjutan di dalam kinerja sebuah organisasi, yaitu meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai, mengembangkan kemampuan individu, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan dalam sistem manajemen. Nah, dalam sistem manajemen kinerja ada kelebihannya. Yang pertama yaitu meningkatkan keefektifan organisasi, yang kedua yaitu memotivasi karyawan, yang ketiga memperbaiki pelatihan dan pengembangan, yang keempat mengubah budaya, kelima menyongkong hubungan antara gaji atau upah dengan produktivitas, yang keenam menarik dan mempertahankan staf yang mempunyai keahlian, dan yang terakhir yaitu mendukung manajemen yang berkualitas. Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuat manajemen kinerja menjadi efektif yang dapat memberikan output atau hasil yang baik bagi organisasi tersebut. Yang pertama yaitu penentuan tujuan. Kita harus dapat menentukan tujuan dengan benar. Hal tersebut akan bermakna dan juga dipahami. Yang kedua yaitu komunikasi dan kolaborasi transparan. Yang ketiga, feedback dan penilaian karyawan yang jujur. Dan yang keempat yaitu pengembangan bakat karyawan. Pemaparan materi selanjutnya itu terkait keterbatasan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada hasil atau output. Keterbatasan sistem manajemen kinerja menurut Bakal tahun 2005 adalah manajemen kinerja yaitu sebuah tantangan. Para manajer tidak terlalu menyukai tantangan tersebut. Karyawan bahkan seringkali takut melakukannya. Dan mereka yang bekerja di bagian sumber daya manusia menghabiskan cukup banyak waktu. Keterbatasan yang kita hadapi adalah menemukan cara melaksanakan manajemen kinerja yang masuk akal, baik bagi kita sendiri maupun bagi para karyawan. Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut. Membantu para karyawan melakukan pekerjaan mereka dan membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya, yaitu visi dan misi perusahaannya. Pemaparan materi yang terakhir yaitu terkait sistem manajemen kinerja aparatur sipil nasional atau ASN yang telah berubah. Manajemen kinerja ASN sebagai konsep manajemen publik yang baru berbasis kinerja merupakan suatu terobosan yang mampu meningkatkan kinerja ASN yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pelayanan publik. Manajemen publik baru merupakan konsep baru dalam ilmu administrasi publik. Konsep ini berfokus pada orientasi hasil, transparansi, dan akuntabilitas layanan administrasi. Manajemen kinerja adalah kunci untuk orientasi hasil. Sistem manajemen kinerja adalah catatan masukan, proses, keluaran, dan hasil dari prosedur pemerintah. Nah, sehubungan dengan manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara atau ASN, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berbunyi manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional.
memiliki nilai dasar, nilai profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang tersebut memuat banyak penambahan dan perbaikan serta perubahan substansi manajemen ASN yang sebelumnya tidak diatur, termasuk dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat, dan jabatan, serta pengembangan karir, pola pikir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, kedisiplinan, kemacetan, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Dalam melakukan penilaian performa aparatur sipil negara didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kinerja ASN sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan ASN. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk lebih meningkatkan performa dari ASN tersebut. Penilaian kinerja ASN berdasarkan PP No. 46 Tahun 2011 adalah meliputi sistem prestasi kerja dan sistem karir. Sistem prestasi kerja ASN meliputi dua macam penilaian. Yang pertama yaitu kompetensi kerja pegawai atau SKP, dan yang kedua yaitu perilaku kerja atau PK. SKP ini meliputi perencanaan kerja dan pencapaian target dari ASN tersebut. Sedangkan PK adalah penilaian sikap, tindakan, dan tingkah laku dari ASN tersebut. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.